Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema aplikasi laporan keuangan laboratorium yang berfokus kepada validasi pembayaran praktikum dan TCC. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Bagas Cahya Wiguna, kemudian ada rekan saya, Dera Sartika Dwiratna, kemudian ada Helva Faizia, dan Muhammad Rizal Mutakin. Baik, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizal Mutakin. Saya Muhammad Rizal Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakangnya. Nah, jadi tema yang kelompok kita ambil yaitu tentang aplikasi laporan keuangan laboratorium dengan judul validasi pembayaran praktikum dan TCC. Nah, mengapa kelompok kita mengambil judul validasi pembayaran praktikum dan TCC ini? Karena dengan memilih tema validasi pembayaran TCC ini, harapan kita dapat membantu mengembangkan sistem informasi yang efisien, yang mudah dan konsisten, yang sehingga mempermudah proses pembayaran dan memastikan keakuratan dalam pembayarannya. Terima kasih. Oke, next. Materi yang diterapkan akan dijelaskan oleh Helva Faizia. Perkenalkan, nama saya Helva Faizia dari kelas TI 2022-01 dengan NIM 2022-08-1008. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang diterapkan pada aplikasi pelaporan keuangan laboratorium tentang validasi pembayaran praktikum dan TCC. Pada aplikasi laporan keuangan laboratorium terdapat 3 materi yang diterapkan, yaitu yang pertama ada CRUD, yang kedua ada database, dan yang ketiga ada e-report. Di mana CRUD yaitu singkatan dari create, read, update, serta delete yang digunakan untuk memanipulasi data pembayaran yang dapat diakses oleh admin. Yang kedua ada database. Database adalah database digunakan untuk menyimpan data yang telah diinputkan oleh mahasiswa maupun admin. Yang ketiga ada e-report. E-report digunakan untuk membuat laporan pembayaran agar dapat dicetak. Jadi terdapat button cetak dalam aplikasi keuangan laboratorium yang nantinya diakses oleh e-report untuk menampilkan laporan yang telah dibuat. Baik, selanjutnya rancangan alur sistem yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini pada rancangan alur sistem terdapat 3 aktor, yaitu ada mahasiswa, admin, dan dosen. Nah, setiap aktor tersebut memiliki batasan aksesnya masing-masing. Nah, secara garis besarnya itu, batasan aksesnya itu mahasiswa melakukan pembayaran yang dilakukan mahasiswa tersebut akan diterima oleh admin. Nah, kemudian dari pembayaran yang telah dilakukan mahasiswa yang telah dikirimkan ke admin tersebut akan divalidasi oleh admin. Nah, kemudian admin dapat mengirim data laporan tersebut ke dosen. Nah, di sini terlihat yaitu yang pertama mahasiswa melakukan login. Nah, kemudian setelah login, mahasiswa dapat menginput data dirinya sendiri. Nah, kemudian setelah menginput data, mahasiswa dapat menampilkan nota sebagai bentuk untuk menampilkan rincian pembayaran yang harus dilakukan. Nah, kemudian setelah tahu rincian pembayarannya, mahasiswa dapat mengkonfirmasi pembayarannya atau melakukan pembayaran. Nah, kemudian setelah melakukan pembayaran, mahasiswa bisa log out untuk keluar dari aplikasi tersebut. Nah, kemudian dilanjut ke admin. Nah, hasil dari pembayaran mahasiswa tadi dikirimkan ke admin. Nah, di sini admin itu yang pertama melakukan login, kemudian menginput data mahasiswa. Nah, untuk menginput data mahasiswa ini dimaksudkan untuk mahasiswa yang melakukan pembayaran secara langsung ke pihak staf. Nah, jadi maksud kami membuat
metode tersebut adalah jadi seperti misalkan pada kampus pasti mahasiswa ada yang ingin melakukan pembayaran secara online maupun secara langsung ke staf. Nah, jadi untuk melakukan secara online itu melakukan atau membayarkan melalui aplikasi, kemudian untuk langsung itu bisa ke staf. Nah, kemudian dilanjut staf dapat melakukan pencarian data. Nah, pencarian data ini dilakukan untuk mencari mahasiswa yang sudah valid ataupun belum valid terhadap pembayaran yang telah dilakukan. Nah, untuk keyword yang bisa dicari itu misalkan seperti NIM, nama, ataupun keyword berupa valid atau tidak atau belum validnya status dari mahasiswa tersebut. Nah, kemudian dilanjut untuk mengkonfirmasi atau memvalidasi pembayaran. Nah, untuk validasi pembayaran ini admin menerima data dari mahasiswa yang tadi telah melakukan pembayaran itu. Kemudian setelah divalidasi, admin dapat mencetak laporannya, kemudian melakukan logout untuk keluar aplikasi. Nah, hasil dari validasi pembayaran itu dikirimkan laporannya ke dosen. Nah, dosen di sini melakukan login, kemudian menerima laporan pembayaran dari staf atau admin. Kemudian di sini dosen bisa melakukan pencarian data juga untuk melihat siapa yang sudah valid atau yang belum valid dari mahasiswa yang sudah atau belum melakukan pembayaran. Nah, kemudian dosen dapat logout untuk keluar aplikasi. Nah, secara garis besar atau secara kesimpulannya di sini ada pengumpulan data. Nah, data pembayaran yang diinputkan mahasiswa akan dikonfirmasi oleh admin. Kemudian admin akan membuat laporan pembayaran untuk setiap dosen pengampu mata kuliah praktikum. Maka dari itu, dosen pengampu akan menerima laporan pembayaran tersebut. Nah, mungkin sekian untuk rancangan alur sistem. Selanjutnya, ada batasan aplikasi yang akan dijelaskan oleh Dera. Perkenalkan, nama saya Dera Sartika Dwi Ratna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batasan aplikasi. Adapun batasan perancangan pada aplikasi laporan keuangan laboratorium sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan NetBeans IDE 8.2. Yang kedua, aplikasi ini memuat informasi mengenai keuangan yang terjadi di laboratorium. Dan yang ketiga, pada aplikasi ini, hak akses setiap aktor dibatasi sesuai perannya. Oke, next kita akan mendemokan aplikasinya. Tapi sebelum masuk ke pendemoan aplikasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aktor yang dapat mengakses aplikasi ini. Nah, untuk aktor yang dapat mengakses aplikasi ini sudah dijelaskan pada rancangan alur sistem, yaitu tadi ada mahasiswa untuk melakukan pembayaran, kemudian admin menerima pembayaran dari mahasiswa, dan dosen itu menerima laporan pembayaran dari admin. Nah, untuk itu, untuk lengkapnya kita simak pendemoan aplikasi yang akan dilakukan oleh kami. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfa Peja. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman mahasiswa serta hak akses mahasiswa untuk mengakses aplikasi keuangan laboratorium ini. Yang pertama, kita login dulu sebagai mahasiswa, di mana username-nya itu adalah mahasiswa. Kemudian password-nya itu 123. Login. Nah, pada form pembayaran keuangan laboratorium mahasiswa ini, nanti mahasiswa akan dipinta untuk memasukkan NIM, nama, prodi, angkatan, kelas, dan juga jumlah mata kuliah praktikum. Untuk biaya praktikum dan TCC nanti akan ditampilkan secara otomatis apabila kita memilih tahun angkatan, di mana pada pemilihan tahun angkatan ini akan digunakan perkondisian untuk menentukan biaya praktikum dan TCC. Seperti contohnya, kita masukkan dulu NIM
Misalkan saya masukkan seperti ini, kemudian nama saya, pilih prodi, TI, kemudian saya memilih angkatan. Misalkan di sini saya memilih angkatan 2022. Di sini ada 4 perkondisian, yaitu kondisi yang pertama angkatan 2020, 2021, yang ketiga 2022, dan yang keempat itu 2023. Kita memilih kondisi yang ketiga di mana angkatan 2022. Nah, biaya praktikum dan TCC otomatis muncul saat kita memilih kondisi angkatan 2022. Ini diset pada perkondisian switch case, di mana case yang pertama itu untuk angkatan 2020, case yang kedua untuk angkatan 2021, case yang ketiga angkatan 2022, serta case yang keempat itu angkatan 2023. Karena saya memilih angkatan 2022, maka case yang akan ditampilkan adalah case yang ketiga, yaitu dengan biaya praktikum 145.000 serta biaya TCC-nya itu 100. Nah, sama pada program tadi. Kemudian kita masukkan kelas dan juga masukkan jumlah mata kuliah praktikum. Misalkan di sini saya memasukkan 3. Kemudian untuk hak akses mahasiswa pada aplikasi keuangan laboratorium ini, yaitu hanya memiliki 3 akses. Yang pertama itu login sebagai mahasiswa, yang kedua itu bisa menampilkan nota pembayaran yang nantinya akan dibayar, yang ketiga itu melakukan pembayaran. Tadi akses yang pertama login sudah. Apabila loginnya sukses itu akan masuk ke pembayaran. Apabila login gagal maka dipinta untuk mengecek kembali username dan password. Hak akses yang kedua itu menampilkan nota. Jadi setelah kita mengisikan form pembayaran ini, kita akan menampilkan nota. Jika diklik, nah, maka nota pembayaran praktikum ini akan muncul sama dengan pada form yang telah kita isi tadi. Fungsi ini ditampilkan pada program, yaitu dengan di sini pada kelas tampilkan nota. Di sini telah di-set. Nah, untuk tampilan pada text area tadi di-set untuk menampilkan NIM dari form yang telah diisikan. Nah, ada NIM, nama, program studi, angkatan, kelas, biaya praktikum, biaya TCC, total biaya praktikum, serta total keseluruhan untuk mahasiswa membayar. Kemudian, apabila sudah menampilkan nota dan semuanya sudah sama, mahasiswa bisa melakukan pembayaran. Itu kita dengan klik button bayar. Nah, maka di sini ada pertanyaan, apakah akan melanjutkan pembayaran? Klik jika iya, maka mahasiswa di sini ada tampilan berhasil melakukan pembayaran. Oke. Nah, setelah mahasiswa melakukan pembayaran, form akan kembali kosong. Setelah itu, kita bisa logout. Klik ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai halaman mahasiswa dan juga hak akses mahasiswa. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan atau mendemokan hak akses yang dapat dilakukan oleh admin di aplikasi keuangan laboratorium. Nah, hal pertama yang harus dilakukan oleh admin yaitu melakukan login. Nah, untuk login itu kita harus pilih dulu levelnya, yaitu admin. Kemudian kita memasukkan username dan password yang sudah terdata di database.
Nah, di sini mungkin saya akan tunjukkan dulu database-nya. Ini admin. Oke, kita harus login dengan sesuai seperti pada database. Nah, kita bisa ketik di sini admin, kemudian login. Nah, di sini batasan akses yang dapat dilakukan oleh admin itu bisa kita sebut CRUD. Nah, CRUD itu create, read, update, and delete. Nah, berarti admin bisa melakukan segalanya pada aplikasi ini, yaitu menambahkan data, mengubah atau mengupdate data, atau menghapus data. Nah, dan di sini juga admin dapat melakukan validasi data. Nah, untuk menambahkan data bisa kita contohkan sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan NIM dari mahasiswa, misalkan dan pilih prodi, jangan lupa. Nah, untuk angkatan ini ketika admin memilih angkatan, maka untuk biaya praktikum dan TCC itu akan terisi otomatis, sama seperti mahasiswa ketika memilih angkatan. Misalkan di sini kita angkatan 2023. Nah, maka di sini langsung muncul biaya praktikum dan biaya TCC-nya. Nah, setiap value dari angkatan ini memiliki harga praktikum dan TCC yang berbeda-beda. Nah, ini 2022, 2021, dan 2020. Nah, sekarang sini kita akan milih 2023. Untuk kelas, misalkan SI. Nah, kemudian jumlah mata kuliah praktikum. Misalkan ada 3 praktikum. Nah, untuk aritmatika yang kita implementasikan yaitu yang pertama, ketika admin atau mahasiswa sudah mengetahui jumlah biaya praktikum, mereka akan menginputkan jumlah mata kuliah praktikum. Nah, hasil biaya dari praktikum atau harga dari praktikum dikalikan dengan jumlah mata kuliah praktikum, kemudian ditambahkan oleh biaya TCC. Nah, untuk itu setelah ini terisi semua, admin bisa menambah data. Nah, di sini terlihat berhasil. Nah, kemudian ini muncul data yang sudah ditambahkan oleh admin. Kemudian untuk mengedit, yang pertama admin bisa memilih baris pada tabel yang akan diedit. Misalkan ini kita ada pada ini atau ini, itu kan nanti muncul di text fieldnya. Nah, misalkan kita akan merubah yang ini. Misalkan di sini namanya salah, ternyata tidak ada Muhammadnya, jadi kita hapus. Jadi cukup Budi saja. Nah, program studi di sini harus memilih ulang angkatan ketiga. Nah, di sini biaya praktikum dan TCC-nya muncul secara otomatis ya. Kemudian masukkan jumlah mata kuliah praktikum, kemudian ubah. Nah, di sini akan muncul notifikasi untuk mengkonfirmasi, dan kita pilih ya. Nah, di sini berhasil mengupdate data. Kemudian data berhasil diupdate. Nah, untuk menghapusnya sama seperti untuk mengubah, kita harus memilih dulu baris yang akan dihapus. Misalkan pada baris Budi lagi, kita hapus, kemudian hapus data. Ya. Nah, di sini muncul notifikasi bahwa data telah berhasil dihapus. Kita klik OK dan datanya akan hilang. Nah, kemudian admin juga dapat melakukan pencarian. Nah, untuk melakukan pencarian itu bisa menggunakan beberapa value. Misalkan kita akan
menggunakan NIM. Nah, misalkan kita akan mencari ini 202301. Nah, kita cari. Nah, di sini ada yang muncul. Nah, misalkan bagaimana kalau misalkan datanya tidak ada, misalkan nih. Nah, data tidak akan ada karena tidak terdaftar di database. Nah, kemudian untuk mencari dengan nama juga bisa, misalkan ini. Nah, ini muncul ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan value status. Nah, misalkan kita mencari yang belum valid. Nah, maka munculnya yang belum valid. Untuk itu, admin juga bisa melakukan validasi. Nah, itu dengan cara ke halaman validasi pembayaran mahasiswa di sini. Klik. Nah, kemudian admin akan diarahkan ke halaman baru. Nah, untuk melakukan validasi. Nah, sebelumnya admin harus tahu dulu ID pembayaran dari mahasiswa yang belum valid dari pembayaran itu. Nah, misalkan tadi di sini ini Bagas gitu dengan ID pembayaran 1. Nah, maka untuk validasinya kita lihat. Nah, di sini ada ID pembayaran, kita validasi, kemudian muncul notifikasi ya. Nah, data pembayaran mahasiswa berhasil tervalidasi, berarti di sini sudah valid. Nah, untuk itu kita cek lagi di sini yang ID pembayarannya 1 sudah valid. Nah, selanjutnya di sini saya Muhammad Rizal Mutakin. Di sini saya akan mendemokan tentang e-report atau cetak ini nih. Nah, pada e-report ini setelah kita memasukkan plugin sama library-nya, selanjutnya kita membuat laporan validasinya atau file e-reportnya ya. Nah, pada action tadi, nah di sini terdapat Jasper report, yaitu untuk membaca file. Nah, laporan ini nih atau file Jaspernya. Selanjutnya terdapat print ini untuk menarik data dari koneksi atau dari database-nya. Dan selanjutnya ada Jasper View untuk menampilkan. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari reportnya ya. Nah, untuk tampilannya cukup simple. Nah, di sini terdapat logo header. Nah, di sini juga terdapat tanggal. Selanjutnya di sini terdapat beberapa kolom ya. Ada NIM, nama, prodi, angkatan, kelas, ID pembayaran, dan status. Selanjutnya ada kepala laboratorium. Nah, jika kita contohnya ini di run terlebih dahulu. Nah, di sini kan terdapat beberapa data nih ya. Ketika kita cetak, nah maka akan menampilkan reportnya sama seperti tampilan tadi di awal. Di sini terdapat header. Selanjutnya di sini ada tempat dan tanggal. Lalu ada data-data dari yang tadi ada pada. Nah, yang ada di sini. Di sini tampilan reportnya, dan di sini terdapat mengetahui kepala laboratorium. Nah, gitu.
Nah, mungkin cukup untuk pembahasan tentang e-report cukup sederhana. Mungkin cukup sekian. Nah, untuk menyimpannya ini ada icon save di pojok kiri atas, bisa diklik saja. Kemudian kita bebas ingin menyimpannya di mana. Misalkan kita akan menyimpan di misalkan di sini. Nah, misalkan di sini file name-nya misalkan laporan. Mohon maaf, jangan di sini. Misalkan di sini aja deh. Di modul 1 misalkan. Nah, laporan. Nah, ini untuk ekstensinya bisa kita pilih sendiri, ada PDF, RTF, ODT, DOCX, HTML dan lain-lain. Kita misalkan akan sebagai ekstensi PDF, kita bisa menyimpannya. Nah, kemudian ini bisa di close aja. Kita lihat di sini di file explorer-nya tadi di modul 1. Nah, ini ada laporan, kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya, sama seperti pada NetBeans tadi. Oke, kita balik lagi ke NetBeans. Nah, oke, kemudian setelah melakukan semuanya atau setelah validasi dan mencetak laporan pembayaran, admin dapat melakukan logout. Nah, di sini kita konfirmasi untuk logout sudah. Oke, mungkin selanjutnya akan saya jelaskan sedikit tentang program yang kita gunakan pada hak akses admin atau halaman admin. Nah, yang pertama saya akan jelaskan sekilas. Di sini ada pengkoneksian, fungsi untuk mengkoneksikan ke database. Nah, kemudian ini untuk mencari data. Nah, di sini menggunakan query select untuk mencari data yang digunakan. Kemudian ini fungsi untuk menghitung atau aritmatika dari pembayaran dikali jumlah mata kuliah. Nah, kemudian di sini fungsi untuk menampilkan nota. Nah, di sini tampilkan nota itu berfungsi untuk mengalihkan atau berfungsi untuk melakukan operasi aritmetikanya. Jadi saya masih menggunakan fungsi tampilkan nota dari halaman mahasiswa karena masih memiliki masih memiliki fungsi yang sama atau masih memiliki aritmatika yang sama. Kemudian ini load data untuk menampilkan data. Nah, load data, kemudian ini untuk menghapus data, fungsi untuk menghapus data. Nah, ini untuk menginput data. Mungkin sebagian besar sama seperti mahasiswa, mungkin bedanya di sini ada tampil. Fungsi tampil ini untuk menampilkan data setiap admin telah melakukan perubahan pada data. Nah, ini merupakan fungsi yang dilakukan untuk misalkan admin memilih angkatan, kemudian akan muncul otomatis harga biaya praktikum dan TCC-nya. Nah, kemudian ini untuk button input data. Kemudian ini untuk button edit. Di sini menggunakan fungsi editnya seperti ini.
Kemudian nah ini untuk fungsi untuk dynamic atau dinamisnya sebuah tabel. Jadi misalkan user atau admin mengklik salah satu baris di tabel, maka akan muncul pada text field gitu untuk melakukan suatu perubahan. Nah, kemudian ini untuk button validasi. Jadi ketika admin mengklik button tersebut akan dialihkan ke halaman validasi. Nah, kemudian di sini ada fungsi hapus, yaitu pada button hapus, dan di sini ada pemanggilan fungsi tampil untuk menampilkan atau meload data yang telah diperbarui. Nah, ini fungsi cari, pemanggilannya pada tombol cari. Nah, kemudian ini fungsi untuk Jasper report, yaitu untuk iReport tadi untuk laporan. Nah, dan yang terakhir ada pada button logout. Nah, di sini fungsinya seperti ini. Mungkin sekian pemaparan pendemoan akses dari admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada kode program halaman dosen terdapat fungsi cari, yang mana fungsi ini akan melakukan pencarian data pada tabel validasi sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Kata kunci yang dimasukkan tersebut ada beberapa pilihan. Yang pertama itu berdasarkan NIM, yang kedua berdasarkan nama, yang ketiga berdasarkan ID pembayaran, yang keempat berdasarkan status. Kemudian terdapat fungsi load data. Fungsi ini digunakan untuk memuat data dari database ke dalam get table. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk sebagai dosen pada halaman login. Pertama, pilih login sebagai dosen pengampu dengan memasukkan username dosen dan password 123. Kemudian login. Nah, pada halaman ini kita bisa memasukkan kata kunci untuk menseleksi. Misalkan kita seleksi dengan kata kunci NIM. Contohnya untuk memanggil mahasiswa dengan NIM 202301, kita bisa mengetikkan di sini pada text file cari 202301. Kemudian klik tombol cari. Maka data yang akan dimunculkan hanya mahasiswa dengan NIM 202301. Kemudian kita akan seleksi berdasarkan nama. Misalnya kita masukkan nama Wiguna. Maka mahasiswa dengan nama yang mengandung Wiguna akan ditampilkan pada tabel di bawah. Yang ketiga, kita bisa menseleksi berdasarkan ID pembayaran. Contohnya, masukkan 5. Dan yang terakhir itu berdasarkan status. Kita pilih belum validasi. Karena pada tabel
Terdapat kesalahan karena pada tabel tidak mengandung belum validasi, melainkan hanya belum valid. Kita masukkan kembali belum valid, maka akan ditampilkan 3 data dari mahasiswa yang belum valid. Terus selanjutnya itu ada tombol logout ketika dosen akan logout dari halaman data mahasiswa ini. Jika memilih ya, maka proses logout akan diteruskan atau dijalankan. Jadi ketika klik batal, maka proses logout akan dihentikan atau tetap berada pada halaman mengecekkan status data mahasiswa. Ketika dosen memilih ya, maka akan kembali kepada halaman login. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai hak akses dari dosen. Saya cukupkan, terima kasih.